Oke, jumpa lagi di channel Sirtiman. Kali ini Sirtiman akan memberikan tipsnya itu tentang ya survive atau cara survive untuk para senior webmaster atau internet marketer ya, untuk bertahan di zaman pandemi ini. Sekarang ini zaman covid ya. Ya langsung aja ya, kita kali ini membahas tentang tips survival, tips bertahan hidup di era pandemi. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng untuk tetap dapat video update terbaru dari Sirtiman, dan juga jangan lupa share ke teman-teman followernya ya, bila dirasa video ini bermanfaat. Oke, awal cerita Sirtiman itu ya dulu ya, ya udah sampai tahap membuat agensi ya, agensi. Nah di sini ya, awal-awal mungkin ya awal-awal buat gitu ya, buat ya orderannya masih, grafiknya masih naik lah, meningkat mungkin sekitar tahun 2012 sampai sekitar 2015 lah. Di situ ya zaman rame-ramenya lah gitu. Namun sejalan dengan waktu berkembangnya online, banyak orang-orang yang ikut online, banyak yang terjun ke dunia online ya, sampai pada masa marketplace itu rame gitu. Sekarang zamannya marketplace lah. Jadi yang para pebisnis, mereka ya berbondong-bondong lari ngikutin yang tren tentu ya ke sana. Di sini ya agensinya Sirtiman itu ya terasa efeknya, dampaknya ya, penurunan pelanggan, banyak yang nggak perpanjang web dan lain-lain, banyak yang ya di situ ya. Untuk webnya sendiri banyak perang harga ya, banyak saingan yang perang harga, banyak yang kasih harga-harga yang nggak masuk akal gitu. Di situ Sirtiman ya kesulitan lah, ada penurunan pendapatan. Nah setelah dari situ ya Sirtiman ya mulai mencari cara-cara lain untuk tetap survive gitu. Ya berawal ya banyak proyek lah, banyak coba-coba proyek ini, affiliate marketing, internet marketing mulai dijalanin lagi, sampai pada saat Sirtiman itu butuh tenaga freelancer lah. Freelancer ini ya tanggal 5 April 2020 lah, jalan dengan waktu sampai pada 5 April kemarin Sirtiman itu posting lowongan, posting job untuk ya rekan-rekan yang butuh duit tambahan lah, yang punya laptop atau PC nganggur, yang belum ada duit, silakan lamar gitu di Sirtiman tuh buka job. Bayarannya juga ya nggak terlalu mahal, dicari tenaga freelancer yang murah lah. Nah di sini yang minat hubungi nomor ini, WA gitu. Sampai di sini untuk yang job ini sih dapet lah, freelancernya tuh udah dapet. Cuma ya karena jobnya udah dapet dan ini lapaknya nggak dicek-cek lagi. Di sini di WA ini ternyata banyak yang ngelamar, istilahnya cari job banyak ya, dari forum ini forum ads.id ya, forum internet marketing, webmaster, AdSenser, semua di sini
cari info dan juga jualan di forum ini, cari info atau yang share tips-tips jualan di forum ini. Nah di sini Sirtiman itu terakhir ya, bukannya yang terakhir ya, sebelumnya juga mungkin banyak dapat masukan, ternyata banyak rekan-rekan yang jago-jago webmaster, jago-jago internet marketing itu ya, mereka sedang dalam keadaan finansial yang ya belum stabil lah, atau yang grafiknya menurun lah. Mereka punya skill, pernah mengalami masa-masa jaya, dan sekarang mereka lagi butuh tambahan gitu ya. Ya kejadiannya sih sama seperti Sirtiman itu harus survive gitu. Di sini mereka juga rela ya ngambil job yang istilahnya udah murah sekali gitu sampai di sini. Jadi Sirtiman juga mikir, dulu pun pernah mengalami kejadian hal yang serupa gitu. Zaman harus survive dan zaman harus benar-benar bertahan hidup ya di bisnis online. Di sini makanya Sirtiman akan share setelah dapat feedback dari yang muncul di WA, yang rekan-rekan yang udah ping Sirtiman di sini dikumpulkan, dan akhirnya ya dibuatlah video ini gitu untuk jadi ambil manfaatnya lah, agar membantu rekan-rekan yang sedang kesulitan keadaannya, grafiknya di bawah istilahnya, bisa survive lagi, bisa stabil lagi di masa yang super sulit ini, terbatasan. Di sini pengalaman Sirtiman itu pertama ya setelah berbincang dengan beberapa orang ya, terakhir itu Sirtiman dapat chat dengan orang dari pokoknya orang dari Bogor lah gitu. Dia minta job. Kebetulan Sirtiman juga ya sebenarnya kebetulan jadi ingat gitu, ada domain yang dulu sempat nggak diperpanjang, dan karena dia itu skillnya itu jago membuat webmaster lah, makanya ya udah langsung buru-buru pas cek domain yang dulu itu masih ready bisa dibeli, langsung Sirtiman beli dan suruh dia garap ya. Dan selanjutnya juga Sirtiman tawarkan kalau misalnya lancar ya, suka sama hasilnya ya, mungkin tahun 2021 bisa kerjasama bareng Sirtiman jadi supplier di Sirtiman agency ini gitu. Ya dia menyanggupi lah, oke, dibilang digarap webnya juga, kerjasamanya juga oke lah. Tiba-tiba keesokan harinya tuh di WA tuh Sirtiman tuh dapat WA katanya jobnya di cancel aja, juga kerjasamanya juga kayaknya nggak bisa lanjut gitu. Di situ kan Sirtiman ya bingung juga, kenapa ya, kita udah Sirtiman udah kasih job, udah kasih ya buka pintu lebar untuk masa depan, tapi dia kok ya nggak tahu lah, menutup diri atau gimana ya. Kebetulan dia mau cerita itu, ternyata keadaannya itu ya emang ya sedang grafiknya di bawah, sedang kepepet, sedang banyak masalah finansial terutama ya. Di situ ya Sirtiman sih ya mencoba lah, membantu lah, itu webnya dilanjut aja, nanti ditransfer gitu. Maksudnya ditransfer uang, maksudnya itu untuk web itu bukan kerja sama, itu kan memang Sirtiman bayar lah, karena dia kan ngerjain web, kecuali web dari klien gitu, karena ini kan milik sendiri. Jadi
di situ mungkin dia salah paham, disangka kerjasama tuh disuruh bikin web gratis tuh, ya enggak juga gitu. Enggak juga, kita juga ya Sirviman juga paham bikin web juga butuh waktu dan kuota bandwidth. Kayak setelah dapat info dari dia segala macam, ternyata tuh banyak rekan-rekan bisnis online atau webmaster yang skill-skillnya tuh udah top deh gitu. Ternyata banyak sekarang keadaannya mungkin karena pandemi, ya mereka butuh survive di zaman sekarang ini. Makanya dibuat video ini untuk membantu lah, biar mereka dapat benar-benar pengalaman pribadi gitu, benar-benar dapat real case study gitu, kasus nyata gitu, dari pengalaman pribadi Sirviman. Kita langsung ke pengalamannya aja ya. Di situ waktu dulu itu Sirviman kan setelah mengalami penurunan drop omset atau pendapatan dari agensi aja istilahnya, ini udah klimaks lah untuk seorang internet marketer atau affiliate marketer. Kalau udah punya agensi tuh istilahnya udah melewati beberapa step tangga gitu, tangga dari bisnis online, entah itu dari yang gratisan sampai pada tahap punya agensi lah. Di situ ya Sirviman ya harus banting setir lagi. Kenapa? Ya harus dapat masukan, dapat duit di kantong tuh harus ada pengeluaran harian untuk beli minum, beli kopi, beli indomie, beli jajan kalau lapar lah, minimal tuh punya. Ini kisah nyata aja. Justru kan Sirviman mulai cari-cari info, cari peluang ya, karena ya udah seringnya nongkrong di forum ini. Makanya Sirviman itu coba cari info lagi di forum ini. Ternyata setelah sekian ya meriset atau gimana, ini ada satu thread yang menarik gitu. Di sini ada username ini, buka jasa pembuatan marketplace, menembus omset ratusan juta dari marketplace. Ini kan judulnya menarik gitu aja sih. Ya jangan ratusan juta deh, kita dapat 1-2 juta juga udah syukur lah kalau benar-benar bisa gitu. Di sini kan setelah dibaca-baca, ternyata dia nih membuka jasa buat akun marketplace sama produknya gitu di tengah badai algoritma marketplace. Jadi jasanya ini membuat akun Shopee atau akun Tokopedia atau akun Bukalapak. Di sini ada paket-paketnya. Di sini Sirviman dulu ngambil paket promo Shopee sama Tokopedia. Promo Shopee-nya ambil 2, Tokopedia-nya tuh ambil 1. Bukalapaknya belum menguasai ini, mau coba yang ini dulu gitu. Rencana sih pengen ini jual sini, tapi kenyataannya ya ada sedikit perubahan sih. Ya, dulu sempat pakai jasa ini, ya sempat dulu ya, sempat 2 tahun 3 tahun yang lalu sempat ya kaget juga pertama upload, karena dia ini jasanya ini upload produk ya. Jadi kita punya toko Shopee, produknya banyak. Kita lihat salah satu aja toko Shopee, produknya banyak. Nah di sini upload 2000 produk sesuai ya sama lapaknya, 1000 atau 2000 produk. Ini tergantung budgetnya mau pilih yang mana. Yang 1000 kira-kira yang ini, atau 2000 yang ini. Di sini ya sempat shock juga, baru upload produk masih hari-hari awal lah udah ada yang beli gitu. Di sini sampai yang
yang jual jasanya juga ya chat Sirtiman, kata itu ada yang beli. Ada yang beli, gimana caranya, ini tokonya aja belum di upload semua gitu. Ya pokoknya ini terbukti sih ya, terbukti dahsyatnya kalau jasa ini itu ya cepat convert gitu. Tiba-tiba belum sekian lama ada yang beli, padahal ini toko baru buka lah, benar-benar kosong semua, ratingnya 0, bergabungnya juga baru mungkin 1-2 hari, followernya juga 0, nggak ada apa-apa. Itu pun langsung ada yang beli karena saking ramenya di marketplace. Ya dulu jualannya di Shopee sih ya, di Shopee marketplace. Jadi Sirtiman itu ceritanya punya dua toko. Satu itu warung Mama Bonek, satu itu Dragon Lapak. Jadi kalau Dragon Lapak itu dia barangnya itu berupa gadget, aksesoris gadget ya, seputar handphone. Terus di warung Mama Bonek ini, nama tokonya, dia menjual seputar, tadinya sih menjual barang fashion gitu, tadinya fashion. Dulu itu 2-3 tahun yang lalu ceritanya. Yang paling laris ini Dragon Lapak, dia jual aksesoris, banyak orang beli. Aksesorisnya dulu tuh kebanyakan ya apa sih, kayak touchscreen gitu, itu yang kayak gitu banyak laku juga, banyak laku dari jual touchscreen sama jual headset gitu, itu banyak laku. Sama powerbank juga dulu, itu zamannya powerbank rame. Nah nggak lama setelah itu Sirtiman ini kelimpungan. Kenapa? Karena setiap order itu ya kita kan harus belanja. Karena ini dropship ya, dropship itu kita orderan dari Shopee, belanjanya di Tokopedia. Di situ untuk, karena belanjanya kadang ada produk yang harganya sampai 500.000, kalau yang order sehari 4 atau 5, di situ kan Sirtiman mulai keteteran dalam urusan modal gitu. Belum yang dari sini juga, di sini dulu jualnya itu produk fashion itu baju cewek. Baju cewek ini nggak terlalu laku ya, karena dia sepi, orderan ada sih 1-2, cuma dia banyak stoknya terlalu cepat gitu, banyak stok habis, jadinya dia susah, nggak bisa jadi, orang ditanya stoknya habis laku. Jadi kendalanya itu awal-awal buka itu modal, karena modalnya itu ya benar-benar shock, kaget, itu dahsyatnya tuh modalnya tuh ya kurang sih, gimana kalau posisinya baru ya habis mulai lagi, tiba-tiba ya dapat sih orderan, cuma harus belanja gitu. Nah biasanya dulu aja jadi affiliate marketingnya jual produk orang lain, sekarang harus belanja produk yang mungkin harganya ratusan ribu sampai jutaan. Nah di situ sempat tutup tokonya selama mungkin 2-3 tahun lah. Di situ sempat tutup. Pas tutup ya, selama tutup ya ada bedanya gitu. Kalau dulu buka ini itu tuh ada duit recehnya gitu, ada duit ngalir lah. Kalau nggak buka ini itu nggak ada duit cepat muternya. Di sini ya terasa sih. Setelah sekian lama nabung ngumpulin modal, dapat dari sana sini, memang ada keinginan untuk menjalanin lagi sih. Ini yang paling susah, namanya bisnis online. Kalau udah gagal kita tuh harus bangkit kembali gitu. Sebelumnya Sirtiman juga udah buat sih tentang tips bangkit dari bisnis online setelah kegagalan. Nah makanya setelah masa pandemi ini, Sirtiman ini mulai mengaktifkan lagi lah. Jadi ada beberapa perubahan yang tadi sebelumnya bilang perubahan,
produk ini karena dulu jualnya banyak touchscreen atau baterai gitu, itu banyak, kalau touchscreen sih banyak kejadian barangnya pecah ya. Makanya Sirtiman ganti aja lah yang ya produk yang aman lah, kalau dibungkus jangan yang pecah-pecah deh. Di sini ada casing atau kabel-kabel headset juga masih, charger kayak gitu, seperti itu banyak orang pakai dan yang nggak gampang pecah deh, nggak banyak retur gitu. Untuk yang toko ininya nih di sini Sirtiman berpikir karena zaman pandemi banyak orang dari rumah, yang di sini yang gamblangnya aja, gampangnya aja nih, yang dia pengen jual yang banyak orang pakai lah ya. Pertama sih yang di rumah kan ibu-ibu gitu, ibu-ibu itu ya selain dia di rumah juga pasti gatel lah, dia pasti pengen belanja itu, ganti-ganti alat dapurnya atau ya pengen dia buka usaha dari rumah, pengen buka usaha apalah, jualan makanan apa, jualan macem-macem lah via online. Di situ banyak ya dapat ide, kayaknya ganti produknya dari fashion ke produk dapur ini. Pertama panci, grill dan ya macam-macam tuh, ada lumpung kayu, ada sumbu kompor dan lain-lain, ada panci Korea yang gede dan berat ini juga, ada juga jual lakat gitu yang sempat kerepotan, bungkusnya gede sekali, udah kayak ujung masjid kalau lakat itu. Nah di sini Sirtiman ya ternyata setelah dibandingin dulu sama sekarang, yang rame ini toko yang warung Mama Bonet ini. Di sini ya lumayan lah, setelah dilihat langsung penilaian, ada beberapa penjualan juga ada yang ngasih rating, rata-rata ratingnya 4,1 dari yang ngasih ulasan ini bergabung udah 30 bulan yang lalu ya, hampir 3 tahun. Di sini juga untuk toko satunya juga dia mulai ada rating 47 ya, dari 5 itu ya lumayan lah, dari 80 penilaian. Ini artinya ya kita ngirimnya juga terus on time, juga servis, balas chatnya juga dihitung dan lain-lain. Tapi di sini sebenarnya ini salah satu saran aja biar rekan-rekan itu ya kalau mau mengikuti stepnya Sirtiman ya silahkan ke jalur ini. Jadi dari coba duit cepet dulu dari marketplace gitu. Tahapnya seperti itu, dari di marketplace gitu. Ya lagi rame deh, orang semua lagi mulai pada bisa belanja di marketplace, udah pada mulai nggak gaptek lagi lah, nggak kayak 4 atau 5 tahun yang lalu. Sekarang tuh ya semua lagi ngumpulnya tuh di sini istilahnya. Ibu-ibu yang dari luar pulau juga pada belanja di sini, pada jual beli lah di sini. Jadi ya di sini ya ada perputaran duit cepat gitu. Ya artinya ya emang untuk pemula kita kan tentu sebelumnya udah ada yang big dognya atau ada yang seller besar, sellernya best seller yang paling laku lah, best sellernya, ada seller yang jagoannya deh gitu. Di sini ya kita nggak bisa berharap lebih karena rating dan penjualan juga berpengaruh ya, asalkan dapat istilahnya cipratan aja lah. Ada yang order
satu toko aja itu juga udah lumayan jadi duit cepet gitu. Ini ya rata-rata bisa satu toko tuh seharusnya ya kalau ini bisa masuk 1, 2, atau 3 juta lah untuk rata-rata satu toko per bulan kalau lancar gitu. Kalau lancar dan produknya juga ada terus gitu. Jadi harus rajin cari supplier, rajin cari produk, karena sekarang itu ada perubahan semenjak Agustus kemarin kan ada sistem cashless. Jadi cashless itu sebenarnya ya kejam buat para dropshipper, cuma masih bisa dijalankan kok, karena kalau ini prosesnya itu ya kita emang tetap belanja sih ya. Kalau ada yang order dari Shopee ini, misalnya ada yang order panci ini, kita tuh belanja di Tokopedia belanja, Tokopedia kirim ke rumah kita, baru kita kirim lagi ke pembeli ya cashless, entah itu pakai JNE atau JNT, jasa kirimnya ya, jalurnya seperti itu. Kalau untuk dropshipper ya enggak, sementara jangan COD dulu ya. Untuk dropshipper tuh kita tuh ya paket atau ya maksimal same day. Cuma same day itu ya kita harus nyetok barang same day, tergantung produknya. Kalau produknya di rumah udah nyetok, oke lah, baru diganti untuk kategori produk ini bisa same day. Intinya di sini kalau punya toko main dropship ini salah satu solusi untuk dapat duit cepat gitu. Nah di sini kan setelah kemarin berbincang-bincang dengan teman yang sedang kesulitan, karena mereka tuh kadang kalau di marketplace sebenarnya bukan bidang saya gitu. Nah di sini setiap orang tentu kan pasti ada hobi atau ada dia punya apa yang dikuasai lah di luar dari dari skill webmasternya. Entah orang itu suka komputer, entah suka ngegame. Nah di situ ya diarahkan sih untuk menjual produk sesuai dengan skill dan minat aja gitu. Karena dulu Setiman itu ya emang pernah yang ngerasain apa ya, menggunakan power bank dan produk-produk aksesoris handphone ini. Jadi ya bukanya toko ini. Nah untuk toko yang ini emang sebenarnya gambling, cuma udah meriset dulu ini tetap rame karena ya emang zamannya orang lagi banyak di rumah dan pada belanja kebutuhan dapur lah. Nah, sampai di sini ya ini kalau satu toko omset 1-2 juta. Kalau rekan-rekan sekalian punya 2 toko atau lebih, kalau bisa 10 toko, ya sebenarnya masalah keuangan itu, masalah finansial yang pepet itu bisa keluar dari masalah itulah. Sampai di situ kemungkinan ya solusinya sih dikali ini aja, dikali lipat aja. Kalian mau toko berapa, omsetnya kan rata-rata mungkin 1-2 juta. Ya kalau beruntung bisa, tergantung produknya. Kalau produknya untungnya besar, kalau aksesoris segini kan untungnya kecil, kecuali kayak handphone itu mungkin bisa 100-200 ribu. Untuk skincare atau kabel cas itu untungnya mungkin 10-20 ribu, itu pun dipotong sama cashless tadi ya. Itu hitung-hitungan deh gimana mau beli, nyetok barang grosir atau gimana. Kalau udah dirasa laku ya udah stok aja, nggak usah takut. Kalau udah pernah ada yang beli di sini
itu tandanya itu ya produk udah SEO-nya bagus lah, SEO-nya bagus, dan kemungkinan ada orang yang melihat lagi dan beli lagi. Jadi kalau ada produk kebeli, ya kalian beli 2 lah sekaligus nyetok di rumah, itu nggak apa-apa. Tipsnya sih seperti itu aja, nggak usah khawatir. Jadi menghemat ongkir, menghemat ongkir juga kecepatan ngirimnya. Kalau barang ada di rumah gitu kan, di gudang lah istilahnya, itu lebih cepat. Kan ada testi yang bilang, sini ada testi langsung. Ya bagus, pengiriman juga cepat, mudah-mudahan pengiriman cepat. Nah, seperti itu. Kalau nyetok itu kita unggulnya di situ, pengirimannya bisa cepat, jadi banyak dapat rating bagus. Setelah kalau masa ini lewat, masa-masa aman lah, finansialnya itu aman, jadi enggak dibilang aman sih, tetap harus berjuang sih. Cuma kalau udah sampai tahap ratingnya bagus lah, kelihatan tanda-tanda bagus, ya kalian langsung aja kali lipat, bikin banyak. Nah di situ kalau modal udah ngumpul, di sini Sirkiman nih ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu menjual produk yang harga ya 500 sampai 1 jutaan lah di sini. Di sini Sirkiman tuh pilihan produknya jatuh ke produk iPhone second. Dalam artian ya karena harganya stabil juga, ya peminatnya, pasarnya ada terus sampai ya saingan Android, tapi tetap stabil. Orang kalau berbicara iPhone itu ya punya sensasi yang berbeda lah, ngerasain iOS segala macem, ngerasain produk legend dari Steve Jobs almarhum. Di sini Sirkiman jatuh pilihannya ke produk ini. Nah, nanti kalian semua rekan-rekan juga punya winning produk masing-masing, cuma harus riset. Kenapa sih Sirkiman pilihnya iPhone? Untuk iPhone itu keuntungannya tuh bisa ya antara 50.000 sampai 200-an 300-an deh, tergantung ya. Kalau jual yang paket full set, meskipun second full set juga keuntungannya masih bisa besar. Lagi yang ori-ori ini juga harganya masih bisa tinggi, jadi keuntungan masih bisa besar. Di sini sampai di tahap ini. Nah di sini untuk kenyamanan finansialnya itu kalau udah dapet winning produknya, keuntungan produknya di atas 50.000, ya kalau bisa lebih. Untuk rekan-rekan jangan ragu-ragu kalau mau iklan, soalnya kalau iklan itu lebih banyak mata ngelihat. Kalau di marketplace lebih banyak peluang orang untuk order. Ini juga sebenarnya baru, tapi ya lumayan lah, jual barang second orang banyak kasih bintang 5, meskipun baru 1, 2. Mungkin yang order misalnya di sini 4, mungkin yang order lebih dari 4, cuma yang ngasih bintang ya cuma 4 aja, 5. Ya itu. Jadi untuk tahap selanjutnya, dari saat kita kebingungan cari peluang, Sirkiman udah share ya untuk bisnis dropshipper aja lah, modal dengkul istilahnya. Di sini juga share tentang peluang punya satu toko, peluang punya banyak toko, juga untuk teknik menengahnya itu ya punya produk yang harganya lebih. Kalau harga lebih itu otomatis tuh pesaingnya juga lebih lah juga. Kalau pesaingnya tuh ya tambah sedikit dibanding harga yang murah-murah gitu.
pesaingnya ya nggak terlalu banyak kalau terutama handphone second sih. Di sini kan persaingannya ya dapetin barang bagus dan ya mulus dan jujur sih, bilang sesuai apa adanya kalau second. Di sini ya jualnya ya yang masih gampang dipaketin, jangan terlalu yang berat-berat gitu. Jual motor atau mobil ya susah, sesuai dengan kondisi lah. Terus punya modal ya, Sirtiman orang punya modalnya segini aja belanjanya. Kalau kalian punya lebih ya bagus. Jangan lupa kalau udah ketahuan convert, jangan ragu-ragu untuk iklan akhir minggu atau iklan tanggal muda. Itu waktu-waktu yang pas buat ngiklan. Jadi kalau ngiklan itu kita udah pasti ada, seharusnya sih ada sales gitu ya. Nanti konversi produknya dilihat. Kalau udah di atas 50.000 kan seharusnya kalau laku satu aja ketutup lah. Kalau iklan ya laku 2 deh, iklan sehari 100.000 laku 2 ketutup. Untuk memulai ya coba dulu. Kalau udah dirasa oke, ya begini sampai di sini ini keadaan kemungkinan duitnya tuh udah stabil. Jadi berdasarkan pengalaman sih ini udah stabil. Nah, kalau duit udah ngumpul, udah mulai digitnya udah nambah, ya mau kembali lagi ke nerusin bangkitinnya agensi lagi, promo lagi, atau gimana caranya itu bisa. Jadi keadaannya itu dari awal, dari susah sampai survive, sampai cara dapat duit cepat, sampai teknik menengahnya dikasih tahu semua di sini. Ya demikian, semoga videonya sih bermanfaat, itu diambil hikmahnya deh. Sampai di sini ya good luck buat rekan-rekan, harus berani mencoba. Yang jelas di sini nggak harus ngikutin produk ini ya. Ini produk harus benar-benar sesuai dengan minat dan pengetahuan, skillnya deh. Kalau misalnya suka mancing ya jual produk pancing atau apa gitu. Jadi karena kalau jualan ini kan pasti ditanya, ada chat, ada apa gitu. Kalau ada diskusi juga, ada diskusinya. Kalau kita nggak bisa jawab, orang juga ragu-ragu gitu. Jadi ya seperti itu. Usahakan kalau main marketplace ya dijaga ratingnya, sama ya rating ini untuk teknis Shopee atau Tokopedia mungkin nanti dibuat video sendiri deh, video yang sekedar Sirtiman tahu aja ya, soalnya tahunya begini, bisanya begini gitu. Mungkin yang lain lebih jago lagi ya bagus, cuma jadi dilengkapin, dikompletin lagi lah ya. Cuma yang jelas ya dengan video ini ya semoga membantu. Jadi nggak kebingungan lagi deh rekan-rekan yang pengen cari solusi, pengen cari duit cepat. Pertama duit cepat sih, soalnya untuk cari duit cepat itu kita kadang harus ya mau nggak mau banting setir istilahnya, cari peluang lain. Di situ kadang kalau orang udah punya skill dan dia punya idealis, kadang susah. Nah, makanya dikasih gambaran seperti ini agar ya nggak harus susah. Udah ada panduan di sini, udah ada step-stepnya dari solusi tiba-tiba jadi satu apalah panduan yang diharapkan bisa membantu lah rekan-rekan yang butuh survive di zaman pandemi ini. Untuk yang minat atau ada yang mau ditanya, silahkan aja di kolom komen
channel ini ya. Untuk yang serius mau lebih tahu juga ya bisa kontak Sirtiman, nanti dikasih nomor WA nya, mau kursus atau mau ya sesuai dengan ininya deh, sesuai dengan kondisi sikon kalian kayak gimana. Sebisa mungkin sih Sirtiman bantu. Kita kan rekan bisnis online tuh harus kuat, saling bantu, apalagi di Indonesia gitu ya. Kebanyakan melihat yang lain sih pada merasa saing-saingan, merasa takut dicuri atau apalah ilmunya atau pelanggannya. Di sini Sirtiman share semuanya, tinggal ya kalian sendiri harus berani bertindak, harus berani tindak dan berani capek mikir gitu. Ini solusi buat saya nih gimana gitu ya, katanya kan gitu. Kalau butuh mentor ya silahkan kontak Sirtiman. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe, dan klik tombol lonceng biar Sirtiman ya besok semangat tetap bikin video yang lebih bagus lah, bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sirtiman, goodbye.